Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil luzumil jama'ah wa nahana 'anil ikhtilafi wat tafarruq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya hingga umat akhir zaman. Amin. Jamaah salat subuh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk membacakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan berusaha diri suci, bukan merasa diri suci. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzakku anfusakumullahu a'lamu bi ahlil birri minkum, yang artinya janganlah menyatakan diri kalian suci, sesungguhnya Allah yang lebih tahu manakah yang baik di antara kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2142. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas adalah ditegaskan dalam hadis di atas, janganlah kita merasa suci di hadapan orang lain, apalagi merasa diri paling suci. Jangan pula menganggap diri paling baik dengan menganggap rendah orang lain, dan jangan pula menganggap diri paling mulia dengan memandang sebelah mata kepada orang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang baik di antara kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Quran surat An-Najm ayat surat 53 ayat ke-32. Merasa diri suci tidaklah terpuji, karena kata-kata merasa konotasinya bisa menjadi negatif, seperti merasa baik padahal belum tentu baik. Merasa diri paling soleh padahal masih jauh dari kata soleh, apalagi merasa diri suci. Islam mengajarkan kepada kita bukan dengan memiliki sifat merasa, melainkan berlomba-lomba dalam kebaikan dengan menjadi pribadi menawan yang senantiasa haus akan siraman rohani yang bisa menyehatkan jiwa dan raga, yaitu berusaha memiliki sifat senantiasa untuk mensucikan diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syams surat ke-91 ayat 9 sampai 10. Setan sebagai musuh yang nyata bagi manusia tidak pernah kehabisan cara untuk menjerumuskan manusia dalam keburukan. Di antara tipu daya setan ialah dengan membuat manusia merasa dirinya suci dan merasa aman dari dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 49. Mungkin cukup sekian sebelum kita mengakhiri pembacaan hadis ini. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghindarkan diri kita dari merasa suci, dan semoga Allah memudahkan kita untuk menggapai surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Darwatul Abrar dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar mau melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrat a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.